Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai kenapa dan apa penyebabnya sehingga ada beberapa KPM yang menerima BLT plus BPNT atau bantuan program sembako di tahap 2 ini berbeda-beda jumlahnya. Ada yang mendapat Rp500.000 dan juga ada yang mendapat Rp900.000. Nah, karena perbedaan kedua ini, maka banyak komentar yang masuk komplain dan juga menyampaikan unek-uneknya bahwa ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Kenapa demikian? Alasannya apa? Jadi di video kali ini saya akan menjawab semua ini ya, sesuai dengan apa yang saya ketahui sebagai pendamping sosial. Jadi saya minta kepada semuanya agar menonton video ini sampai selesai dan dukung channel ini dengan cara share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya dan klik subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi sekitar beberapa hari yang lalu saya mendapatkan halaman seperti ini ya, dan ini katanya adalah hasil dari rapat koordinasi antara BUMN dan juga PT POS serta Kementerian Sosial. Adapun dasar dari semua ini yaitu keputusan Kementerian Sosial pada tanggal 4 April tahun 2022 yang mana perihalnya yaitu mengenai bantuan sosial sembako periode April sampai dengan Juni. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk 431 kabupaten atau kota akan menerima bantuan program sembako periode bulan Mei, yaitu sebesar Rp200.000. Kemudian nanti akan ditambahkan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000. Jadi, untuk bantuan BPNT-nya atau program sembakonya 1 bulan Rp200.000 ditambahkan dengan BLT minyak goreng Rp300.000 yang akan disalurkan sekaligus melalui PT POS berupa uang tunai. Jadi totalnya Rp500.000. Nah, itu untuk 431 kabupaten atau kota. Sedangkan di bagian kedua di sini dijelaskan bahwa Rp600.000 yang akan diberikan kepada KPM program sembako ini atau BPNT periode bulan April, Mei, dan Juni untuk 83 kabupaten atau kota yang terdiri dari 42 kabupaten atau kota Papua dan juga 41 kabupaten atau kota yang khusus. Jadi untuk 83 kabupaten atau kota ini nanti akan diberikan bantuan program sembako atau BPNT sebesar Rp600.000 atau alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Jadi Rp600.000 untuk bantuan program sembako atau BPNT ditambah dengan BLT minyak goreng Rp300.000. Jadi totalnya yang akan diterima dan akan disalurkan sekaligus lewat PT POS berupa uang tunai sebesar Rp900.000. Nah, yang menjadi pertanyaan KPM, kenapa ada yang BPNT-nya atau program sembakonya hanya dicairkan di bulan Mei aja dan ada juga yang dicairkan sekaligus bulan April, Mei, dan Juni atau sekaligus 3 bulan. Ini menurut KPM tidak adil. Khususnya bagi KPM yang tinggal di 431 kabupaten atau kota yang dapatnya hanya Rp500.000. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, karena kami sendiri juga sebagai pendamping sosial itu tidak diberikan surat resminya langsung berupa alasannya kenapa demikian. Tapi melihat dan menganalisa dari program tersebut itu bisa jadi karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, kabupaten atau kota yang berada di daerah Papua sana otomatis berbeda dengan kabupaten atau kota yang berada di Pulau Jawa. Salah satu perbedaannya, contoh misalnya harga komoditi dan juga biaya hidup lainnya itu sudah pasti berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Nah, kemudian untuk 81 kabupaten atau kota khusus, nah ini juga termasuk di daerah Kalimantan contohnya. Di daerah Kalimantan dan juga di Pulau Jawa itu harga komoditi itu beda banget dan juga untuk harga kebutuhan lain-lainnya atau biaya hidup yang lain-lainnya itu semuanya harganya jauh lebih di atas dibandingkan harga yang ada di daerah Jawa sana. Contohnya saja UMK yang ada di Jawa atau yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya itu beda banget dengan UMK yang ada di Kalimantan atau di daerah Papua. Nah, sedangkan tujuan utama pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial ini dan juga diberikannya BLT tambahan BLT minyak goreng, yaitu tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban masyarakat
dan meningkatkan daya beli masyarakat prasejahtera khususnya di bulan Ramadan ini yang bersamaan dengan mahalnya harga komoditi lainnya seperti harga minyak goreng. Nah, karena meningkatnya beberapa harga pangan atau biaya komoditi, biaya hidup selama bulan Ramadan ini, makanya dipercepatlah program bantuan ini disalurkan dan juga diberikan bantuan tambahan yaitu BLT minyak goreng. Nah, makanya untuk 83 kabupaten atau kota itu sekaligus disalurkan bantuan program sembakonya 3 bulan, yaitu periode April, Mei, dan Juni, agar dapat membantu mengurangi beban pengeluarannya selama bulan Ramadan ini. Nah, contoh aja ya, di daerah Pulau Jawa, harga minyak goreng 1 liternya itu 20 ribuan ya, 22, 23, sampai 25 ribuan. Sedangkan di daerah Kalimantan, menurut pernyataan KPM setelah saya wawancarai sekitar beberapa hari yang lalu, bisa dilihat di sini itu harganya 30 ribuan ke atas untuk per liternya. Di sini kita bisa lihat jelas perbedaannya itu jauh banget. Berapa harganya minyak goreng sekarang, Bu, di tempat Ibu? Saya kemarin terakhir beli yang kemasan 1 liter 30.000. Nah, makanya untuk program sembako ini pemerintah memberikannya juga berbeda. Untuk 83 kabupaten yang khusus dan juga di daerah Papua itu sekaligus diberikan untuk alokasi 3 bulan. Sedangkan untuk 431 kabupaten atau kota yang terbilang harga komoditi di sana tidak begitu mahal dan juga tidak langka, maka diberikan alokasi bantuan program sembakonya 1 bulan terlebih dahulu. Jadi analogi sederhananya itu seperti ini. Contoh misalnya, ibu bapak itu memiliki 2 orang anak. Keduanya adalah anak kandung, yang mana bapak ibu harus berlaku adil kepada kedua anak tersebut. Tapi kebetulan yang pertama ini anaknya ibu itu sudah SMA, sedangkan yang satunya ini masih TK. Nah, karena bapak ibu adalah orang tua yang adil, maka bapak ibu memberikan kedua anaknya ini uang jajan per hari. Tapi untuk anak yang SMA ini, ibu bapak memberikan uang jajan sebesar Rp10.000 karena memang kebutuhannya sudah banyak. Sedangkan anaknya ibu yang TK ini apabila diberikan uang jajan Rp10.000 bisa jadi lebih dari cukup. Jadi walaupun bapak ibu ini berlaku adil kepada kedua anak tersebut dan memberikannya uang 10.000, tapi kebutuhannya ini sudah berbeda. Nah, analogi sederhananya mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah berlaku adil kepada masyarakat. Dia sudah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi mulai sekarang jangan lagi ada yang mengatakan bahwa bantuan ini tidak adil. Tapi mari kita rubah dengan cara mensyukuri berapapun itu besaran bantuannya. Karena masih banyak orang di luar sana pengen banget mendapatkan bantuan, tapi belum terdaftar sebagai KPM atau penerima bantuan. Baiklah, semoga penjelasan saya bisa difahami dan semoga video ini dapat membantu bagi Bapak Ibu semua yang merasa pemerintah memberikan bantuan sosial itu tidak adil. Pesan penting kali ini kepada Bapak Ibu semuanya, yang namanya hidup itu adalah tanggung jawab kita sendiri dan yang namanya bantuan sosial tidak ada yang bersifat permanen. Jadi apabila saat ini mendapatkan bantuan sosial, maka disyukuri, dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan jika suatu hari nanti bantuan sosialnya sudah tidak masuk lagi atau namanya tidak terdaftar lagi, maka berbesar hatilah karena mungkin di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih membutuhkan. Dengan Bapak Ibu tidak mendapatkan bantuan sosial lagi, maka otomatis yang lainnya bisa mendapatkan bantuan sosial karena bantuan sosial itu ada kuotanya. Jadi ibaratnya bergantian ya untuk mendapatkan bantuan sosial. Masa Bapak Ibu terus yang mendapatkan, terus yang lainnya kapan? Baiklah, semoga harinya menyenangkan, segala urusannya dimudahkan, dan rezekinya dilancarkan. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.